Kau Bapakku, pulihkan ku jadi anakmu. Oh, 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 Tuhan kau Bapa dan Rajaku, penghibur, pelindung dan penyelamatku. Kau jagaku, peliharaku, ajarku untuk mengasihimu, setia di dalam setiap perkaramu. Ubah hatiku jadi anakmu, penuhiku. Kau Bapakku. Shalom Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Pagi. Selamat pagi. Halo, ya selamat pagi ya Buna. Sehat Pagi ya? juga Opung Michelle. Wah, Ya, puji hari ini nggak Tuhan. nongol, ada urusan. Iya, nggak Iya, masalah Opung, nggak masalah iya, ya, no worries. iya. Iya, juga ada Ibu Duma juga, Opung Agatha ya. Iya. Oke, Opung Agatha betul dong ya Bu ya. Oke Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa ya. Saya percaya kita semua sudah siap untuk, ini pas banget nih ya Bapak Ibu. Hari ini kita selesai belajar mengenai Hakim-Hakim pasal 8. Satu kisah mengenai Gideon ya, puji Tuhan. Baik, kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sembah dan kami puja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Ia memberikan kepada kami kehidupan, keselamatan di antara segala hal yang kami butuhkan. Keselamatan Kau anugerahkan buat kami. Masih banyak yang harus kami lakukan ya Bapa. Tapi Kau sudah memberikan terlebih dahulu satu hal yang terindah yang diharapkan oleh setiap manusia. Biarlah kami bisa menjaga keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui kualitas hidup kami, melalui pelayanan kami, kualitas pekerjaan kami juga, agar apa yang kami lakukan dan kami kerjakan semuanya tidak lepas dari kehendak Tuhan. Karena kalau kami melakukan kehendak Tuhan, kami yakin akan indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Inilah pujian penyembahan kami ya Bapa dari tempat kami masing-masing. Kami sangat yakin kuasa-Mu akan menjaga kualitas sinyal kami tetap terjaga dengan baik. Dan kami semua mendapat kabar sukacita dan kabar baik. Terima kasih Tuhan Kau sudah menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, dan memberikan damai sejahtera bagi yang berbeban berat. Engkau menguatkan kehidupan kami senantiasa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sepakat, haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan segera share, kita akan segera menaikkan pujian, kita nyanyi yang terbaik buat Tuhan ya. Oke. Ku mau memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau beri
kan hidupmu menjadi manusia di tengah gelap dunia. Terangmu beri harapan, kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terangmu beri harapan, kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kau juru selamatku Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah
berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Boleh sambil angkat tanganmu Bapak Ibu sekalian, katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus, Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Dan kami percaya Tuhan, BW ini akan mengubah hidup setiap kami. Dan apa yang diubah oleh kasih Tuhan yang ada dalam hati kami, terang Kristus yang ada dalam hati kami, maka itu akan mengubah segalanya dan selama-lamanya. Selama kami waspada dan kami percaya. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Yuk kita tepuk tangan buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Katakan sama-sama dengan saya Bapak Ibu. Waspadalah, waspadalah. 1, 2, 3. Waspadalah, waspadalah. Ya, masih ingat ya jargon waspadalah, waspadalah? Ya, kejahatan bukan karena apa? Bukan karena begitulah, intinya saya juga lupa. Tapi intinya waspada aja ya Bapak Ibu. Karena kita baca yuk. Saya mendapat hal lain dari kisah Gideon ini ya. Kita lanjut ya. Kemarin kan sampai ayat 21 tuh. Betul gak sih? Betul ya? Sekarang kita lanjut nih. Dari ayat 22 sampai ayat 35. Dikit lah ini. Betul gak? Kita baca sama-sama ya. Oke. Perikopnya adalah perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Baik Bapak Ibu, kita mau sama-sama simak ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, baik maupun cucumu,
sebab engkau yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Wah, keren. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkannya selai kain, maka masing-masing melemparkan ke anting-anting dan jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk pada orang Israel dan tidak menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikhem melahirkan seorang laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelech kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan kepada orang Israel. Aduh. Ya, tapi memang itulah ya Bapak Ibu ya. Ini kehidupan manusia ya. Tak lepas dari ketidaksempurnaan. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, di ayat yang ke 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkan di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Bapak Ibu, efod itu apa sih? Efod itu adalah jubah imam yang biasa dipakai untuk mencari kehendak Tuhan dari zaman Musa dan Harun. Mari kita buka Keluaran pasal 28. Supaya Bapak Ibu mengerti dan juga kalau ada anak-anak yang mendengar mengerti. Efod. Kita sering baca kan baju efod. Tapi efod itu apa? Ya ini gampangnya ya supaya Bapak Ibu jadi mengerti juga. Keluaran pasal 28 ayat 28 sampai ayat yang ke-31 aja. Gak usah banyak-banyak ya. Yang penting sudah di situ sudah ketahuan. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan pada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Ya kalau kita bicara gamis Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi ada dua hal nih informasi buat Bapak Ibu. Kan kalau di luar sana kan orang Kristen ngikutin ya bentuk-bentuk gereja yang bentuknya kayak masjid gitu ya, ada kubahnya. Enggak lah, kita dulu lah. Ya kan, karena kan kita ini jauh ada sebelum ada munculnya agama-agama lain. Jadi terus yang kedua gamis ya. Jadi Bapak Ibu tahu ya kerudung apa gamis lah, pokoknya baju gamis yang dipakai oleh sebutan dari saudara-saudari kita yang terkasih yang lain, yaitu asalnya dari mana? Dan itu baju Harun sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke. Apa yang membuat dikatakan serong? Karena begini Bapak Ibu. Baju efod itu tuh harusnya
dipakai untuk imam besar, bukan untuk seorang raja. Jadi Gideon sebenarnya nggak punya hak untuk bikin baju efod, ya, apalagi pakai baju efod itu. Makanya di ayat 27 kan dikatakan bangsa Israel berlaku serong menyembah berhala dengan menggunakan baju efod. Ini kan menyimpang sekali ya. Ini gila ibaratnya gitu ya. Nah, berarti apa Bapak Ibu? Gideon lengah, ya, katakan Gideon lengah, ya. Gideon lengah Bapak Ibu. Jadi dengan mudah Gideon terperangkap ke dalam jerat. Jerat apa Abuna? Jerat diri sendiri. Padahal Gideon itu kan sudah menjawab dengan bijaksana di ayat 1 sampai 3 mengenai suku Efraim yang marah banget itu yang kita bahas 2 hari yang lalu kalau tidak salah. Lalu kemudian dia juga sudah membahas menjawab maksud saya dengan sangat baik ketika ia mau diangkat jadi raja kan tadi, ayo perintah kau, biarlah kau memerintah kami. Enggak lah gitu, Tuhanlah yang memerintah kamu kan gitu ya. Saya pikir Gideon ini memang rendah hati. Ujung-ujungnya gundiknya banyak, anaknya sampai 70. Buset dah. Mungkin gitu kali ya kalau orang udah pakai baju seragam, pangkatnya tinggi ya. Jadi merasa bisa melakukan apa saja. Banyak istri, banyak gundik. Ini bukan bicara mengenai banyak nafsunya gede, bukan. Tapi bicara mengenai ambisi Bapak Ibu. Ternyata ketika seseorang tuh makin ya, kalau kata Pasya gitu. Waduh Abuna itu orang ya katanya gitu. Wah berarti kaya banget ya Pak, saya bilang gitu. Tapi nggak ada sopan-sopannya. Nggak menghormati firman Tuhan misalnya. Memandang rendah sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan pekerjaan Tuhan ya. Karena merasa mampu sih ya. Jadi ya Tuhan itu ya Tuhan, percaya, tapi tetap mengandalkan apa yang dia punya. Gideon tidak waspada akan hal itu. Sehingga dia merasa dia berhak untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak perlu dia lakukan. Mengambil apa yang sebenarnya tidak perlu diambil. Coba kita lihat kanan kiri kita berapa banyak orang dengan kekuasaannya juga mengambil hak orang ya. Misalnya ya katakanlah dari yang tadinya nggak punya sampai punya segalanya. Lupa dia. Langsung lah main gila sini sana sini ya. Sana sini dimainin sampai gila beneran. Terus juga bawaannya mudah marah. Coba lihat deh di ayat yang ke-4 sampai 9 di Hakim-Hakim pasal 8 ini. Yang ingat gak kemarin? Yang dia membalas dendam kepada mereka, menolak membantu Gideon dalam mengalahkan musuh. Yang dia oke ya kalau saya balik lagi, saya hantam kamu pakai onak duri, saya bawa lo gitu ya. Satu sisi seperti kemarin saya bilang, wah ini manusiawi sekali ya. Wajar orang bisa begitu. Saya akui itu terjadi dalam kehidupan kita, bisa itu. Awas ya nanti ya. Kalau saya sampai benar, awas nanti kamu. Ya, ada berapa banyak kita juga lengah ya begitu ya. Jadi pesan Tuhan tuh simple tapi menentukan sekali untuk kualitas kita di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak selalu menakutkan, bahkan seringkali membuat kita menjadi pribadi yang lengah sehingga kita masuk dalam situasi yang berbahaya. Keadaan yang sangat baik-baik saja pun juga berbahaya. Bisa lengah. Lengahnya apa? Ya kan udah merasa aman. Jadi akhirnya dia tidak perlu lagi cari Tuhan gitu. Karena udah merasa ketemu sama Tuhan sih. Makanya bagusnya Bapak Ibu sama saya ikut BW ya. Ini kita melatih diri supaya kita tuh butuh Tuhan. Boleh taruh tangan di dada? Saya butuh Tuhan. Iya. Setelah kemenangan besar, kerendahan hati Gideon memang nyata sekali ya Bapak Ibu. Tadi kita udah baca, dia tolak permintaan rakyatnya untuk jadi raja, memerintah mereka. Bagaimana Gideon seakan-akan, ayat 23 kita baca lagi ya, supaya Bapak Ibu juga bisa melihat lagi sisi yang mungkin kita juga bisa, bukan mungkin, pasti kita bisa mengambil pelajaran yang sangat baik ya. Yaitu ketika apa? Ayat 23, Hakim-Hakim pasal 8 23. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu.
tapi Tuhan yang memerintah kamu. Iya. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Ya. Ujung-ujungnya apa? Dia lengah. Gideon lengah dengan keinginan menjadi orang yang dihormati. Katakan 1, 2, 3. Lengah ingin menjadi orang yang dihormati. Bapak Ibu jangan lengah ya. Katakan di dada sama-sama yuk, saya juga sama-sama. Katakan, saya tidak boleh lengah. Ya, kita ini tidak boleh lengah dan jatuh dalam jerat keinginan menjadi orang dihormati. Kalau kita jatuh tidak waspada, lengah, dan terjerat dalam keinginan untuk menjadi orang yang dihormati, nanti ujung-ujungnya apa? Seperti Gideon. Ayat 23-nya bilang, saya tidak akan memerintah kamu. Anak-anak saya juga tidak akan. Tapi lihat ayat 24 sampai 26-nya. Dia minta inilah, anting-anting dari jarahan lah, dikumpulin lah segala macam. Malah dia bikin baju apa? Efod. Perenungan hari ini singkat Bapak Ibu. Seringkali kita nggak mampu untuk melawan arus dunia. Padahal kehidupan anak Tuhan itu memang harus selalu melawan arus dunia. Ketika dunia mengatakan harusnya begini menguntungkan. Nah, kita harus bisa menahan diri agar tidak terjerat. Karena kalau kita ujung-ujungnya sama, bagaimana mungkin kita bisa dikatakan sebagai anak Tuhan? Arus dunia itu apa sih? Mencari kenikmatan, mencari penghormatan. Tapi itu semuanya kan semu dan sementara. Apapun bentuknya itu semu dan sementara. Kebahagiaan semu dan sementara. Semua itu bisa membuat kita menjadi orang yang jatuh karena itu semua jadi jerat. Dan akhirnya kita memang tidak melakukan dosa. Tapi Bapak Ibu, tanpa kita sadar, kita mengambil bagian yang bukan bagian kita. Ada berapa banyak istri mengambil bagian yang bukan bagiannya, itu apa? Suaminya. Jadi saya berdoa, kalau Anda seorang istri, penghasilan Anda lebih besar dari suami Anda, jangan sesekali seperti Gideon. Itu apa? Anda bikin baju efod sendiri. Dan Anda merasa bahwa kamu harus dengar saya. Kita orang tua juga gak bisa bikin baju efod sendiri. Karena mentang-mentang kita sudah tua lalu orang muda harus dengerin. Bagaimana mungkin kita mau didengar tapi kita gak mau mendengar? Itu artinya budak loh Bapak Ibu. Katakan budak. Iya, orang budak itu apa? Maunya tuh didengar tapi dia gak mau dengar. Kenapa? Karena gak bisa dengar. Iman kita gak boleh budak Bapak Ibu. Kita maunya tuh didengar aja sama Tuhan. Tapi Tuhan taruh di dalam sini kita gak mau dengar. Kita cuekin gitu. Kita acuh tak acuh sama Tuhan. Malah yang ada malah gampang tersinggung. Ya, ada berapa banyak orang yang gak mau ke gereja karena apa? Dia gak mau mendengar firman Tuhan. Karena apa? Dia selalu tersinggung. Sebenarnya orang tersinggung karena firman Tuhan berarti banyak salahnya, betul nggak? Karena kan padahal si pendeta itu misalnya ngomong tidak ada maksud untuk menyudutkan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu. Tapi kenyataannya kalau memang firman Tuhan itu kan pedang bermata dua, tajam ke sana, tajam ke sini. Bahkan emang sakit ketika menguak hal yang seharusnya tidak seharusnya kita lakukan, kita tutupi. Tapi firman Tuhan mana bisa sih dibohongi? Nggak bisa. Makanya Bapak Ibu waspadalah ya. Apa nih yang selama ini lagi bagus di hadapan Bapak Ibu? Misalnya karirnya lagi bagus. Lalu kemudian apa? Pemasukannya juga lagi lancar. Pekerjaanmu lagi bagus. Waspada. Ya. Waspada. Kenapa? Karena kalau tidak waspada kita masuk dalam jerat. Dan itu dosa Bapak Ibu. Itu dosa. Hanya satu cara untuk menangkalnya. Bagaimana Abuna? Fokus. Katakan fokus. Fokus ya. Jadi kalau ada jerat, kita waspada dengan cara apa? Fokus. Fokusnya apa? Fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawab kita.
Fokuslah kepada tanggung jawab kita sebagai istri. Fokuslah tanggung jawab kita sebagai suami. Fokuslah tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Fokuslah tanggung jawab kita sebagai seseorang yang memimpin sebuah tim, baik di instansi maupun di perusahaan. Fokus, gak usah lihat-lihat lagi kanan kiri. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita fokus, kita waspada. Kenapa? Karena kita fokuskan apa yang kita lakukan ini kan untuk Tuhan dan atas kehendaknya. Jadi istrinya fokus, kenapa? Karena ini untuk Tuhan dan atas kehendak Tuhan saya jadi istrinya. Ini untuk Tuhan dan karena kehendak Tuhan saya jadi suaminya. Sekalipun keadaanmu belum ideal, tapi kan yang ideal adalah apa? Untuk Tuhan dan atas kehendaknya. Kan begitu. Jadi kita tidak jatuh dalam jerat. Kita masih bisa menjadi orang-orang yang diandalkan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sangat mengandalkan saudara dan saya. Setiap pagi kita dibukakan rahasia-rahasia besar. Saya sangat yakin Tuhan tuh butuh kita untuk apa? Untuk mengajar yang lain. Ketika yang lain itu udah acuh tak acuh, gampang lah, sama aja, khotbah mah sama aja. Itu rata-rata orang sudah mulai begitu sekarang, apatis. Ke gereja udahlah, gak usah ke gereja. Gereja itu cuma bisa ngakimin orang. Padahal siapa yang mau menghakimi? Gak ada yang mau menghakimi loh. Nyindir-nyindir terus. Harusnya bersyukur disindir sama firman Tuhan. Daripada didaulat sama firman Tuhan, repot. Kalau disindir kan berarti masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya, jadi Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu bisa mendengar, bisa menangkap pesan ini, mungkin Anda sudah melihat orang-orang sekitar Anda udah mulai kok kayaknya agak-agak sombong nih, kok kayaknya agak-agak ngegampangin nih. Ya, coba ingatkan lagi, waspadalah, fokus. Fokus dengan pekerjaanmu ini dari Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi kalau lakukan ini berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendakmu. Jadi kalau ada ketidakadilan dari instansi, ketidakadilan dari perusahaan, atau ketidaktaatan dari anak buah, gak usah marah. Memang mangkel, saya juga ngerasain mangkel. Pastilah manusia, sama seperti Gideon kan saya bilang mangkel juga memang. Tapi kita harus waspada sekali lagi. Satu hal, iblis tahu kita itu punya kelebihan. Yaitu apa? Roh Allah dalam diri kita. Begitu memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, iblis lari. Tapi sisi lain, iblis juga tahu ketika dia pasang jerat-jerat itu di sekeliling langkah hidup kita, kalau kita lengah, kena kita. Jadi biarlah kita lebih fokus kepada apa? Kodrat kita dan keberadaan kita sebagai orang percaya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajari aku mau belajar terus untuk fokus dengan apa yang kukerjakan. Fokus melayani suami, melayani istri, menghormati suami, menghormati istri, melayani pekerjaan Tuhan, melayani gembala, menghormati gembala, melayani anak buah dan menghargai anak buah, menghormati mereka juga. Karena kami lakukan semua itu untuk Tuhan. Karena kami tahu ini semua datang dari Tuhan. Bahkan ketika kami bisa sabar terus, ini pun juga untuk Tuhan dan karena dari Tuhan. Dan ini adalah kehendak Tuhan. Dan kami percaya kalau kami fokus, maka kami bisa waspada. Apapun jerat yang dipasang oleh iblis, termasuk kelengahan kami kalau kami tanpa sadar kami membuat jerat bagi diri kami sendiri, kalau kami waspada kami tidak akan lengah karena kami fokus. Biarlah Bapak Ibu mulai hari ini fokus dengan apa yang kau kerjakan dan kau perjuangkan, fokus dengan apa yang kau libatkan, yaitu campur tangan kuasa Tuhan. Maka Bapak Ibu boleh melihat bagaimana pertolongan, penyertaan, dan pembelaan juga berkat Tuhan nyata atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua akan diberi bantuan dari Roh Kudus untuk tetap fokus dengan apa yang menjadi bagian kita. Karena kita lakukan untuk Tuhan dan berdasarkan kehendak Tuhan. Haleluya.
Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan hamba besok berangkat kembali ke Jakarta. Besok hamba mau ke Nebo dulu, baru berangkat ke Jakarta, ke Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hamba dan tim bersama rombongan transit, lalu kembali ke Indonesia. Kami semua sehat, diluputkan dari kecelakaan, diluputkan dari masalah, dan Tuhan yang memberikan perlindungan dan kelancaran. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik. Kami juga mendoakan rekan-rekan BW yang mungkin sudah lama tidak muncul. Apapun menjadi pergumulan dan pekerjaan mereka, berkat Tuhan ada juga pada mereka. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya. Ingat ya, waspadalah ya. Dan dengan cara apa? Fokus. Ya, Tuhan berkati Bapak Ibu. Kita BW ini tidak akan ada lagi sampai sekitar, maksud saya libur, besok 2 hari kemungkinan ya. Tapi kalau lusa sudah bisa, saya akan kabari ya. Tapi kalau belum, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Pak Bunda. Bunda. Sama-sama Tuhan Pak. memberkati. Sehat selalu. Terima kasih Buni, terima kasih ya Buni. Shalom, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya kasih. Buni. Terima kasih, Buni. Tuhan Yesus memberkati. Sehat Sama-sama selalu Bapak ya Bapak Ibu. Terima Bye. kasih. Saya izin leave ya. Bye. Bye.